Oke, prosedur klaim ya. Di sini prosedur klaim kalau rumah sakit rekanan, ya tadi ya ngelihat di tabel ya, di list rumah sakit yang rekanan, itu cashless. Artinya cashless itu dengan menunjukkan kartunya saja. Sekarang kartunya juga bisa electronic card dengan aplikasi Pulse, Pulse, Pulse ya. Itu kita bisa download di sana kartunya dalam bentuk elektronik, jadi nggak perlu bawa-bawa kartu menu-menuin dompet gitu ya. Nah, kemudian nggak usah khawatir, termasuk di luar negeri, di Asia, luar Asia, bahkan sampai ke Amerika pun tetap bisa cashless. Asal melakukan proses pre-sertifikasi. Apa itu? Daftar dulu ya. Jadi beberapa hari sebelum datang ke sana harus daftar dulu, ada formulirnya, kemudian rumah sakit di sana istilahnya udah mempersiapkan, oh ya akan ada orang Indonesia yang datang berobat mau operasi jantung, istilahnya begitu ya. Kurang lebih habisnya sekian sekian sekian, Prudential udah ada gambaran, ya udah nyiapin seperti itu. Oke, kemudian kalau rumah sakit yang non rekanan ya, kalau yang bukan rekanan gimana? Nggak apa-apa, tetap bisa di cover, tapi sistemnya reimburse. Jadi kita bayar sendiri dulu, baru nanti diklaimkan seperti itu. Oke, khusus COVID-19 ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat jelasin, tidak ada masa tunggu, langsung di cover. Kemudian semua nasabah, jadi semua nasabah yang punya polis Prudential itu walaupun dia nggak punya manfaat kartu rumah sakit, tetap dia berhak dapat santunan tunai tambahan COVID-19 sebesar 1 juta per hari. Ya, dapat santunan tambahan 1 juta per hari kalau sampai rawat inap karena COVID. Ya, ini terus berlaku ini ya, nggak cuma sampai Juni ya, terus berlaku ini. Maksimalnya 30 hari perawatan ya teman-teman ya. 30 hari perawatan berarti Prudential siapkan 30 juta nih buat tambahan. Setiap kali ada yang klaim COVID ya, luar biasa Prudential ya. Oke, teman-teman, tadi yang saya jelaskan ini adalah teori. Jadi istilahnya teori itu adalah detail mengenai produk baik PGB maupun PGB syariah, juga PPH+. Nah, gimana caranya teman-teman menjelaskan ke nasabah? Jangan seperti saya tadi ya, nasabahnya bisa ngantuk-ngantuk ya. Kalau dijelasin panjang itu 1,5 jam sendiri gitu ya. Nah, jadi gimana dong caranya kita jualan atau menjelaskan ke calon nasabah? Nah, besok teman-teman pastikan ikut modul yang kedua. Sorry, sorry, sorry. Bukan besok, Rabu ya. Besok ada acara malam, ada acara teman-teman ikut aja. Besok ada acara bagus. Ada leader besar yang udah sukses yang mau memberikan tips-tips suksesnya. Teman-teman ikut aja. Kemudian lanjut nanti hari Rabu ya, teman-teman jangan lupa ya, dicatat di agenda, jangan sampai lupa. Rabu, Kamis, Jumat. Nanti akan ada modul yang kedua, ketiga, keempat. Nah, di modul yang kedua nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya supaya menceritakan tentang program PPH Plus ini ke calon nasabah dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah. Ya. Jadi intinya kita pada hari yang kedua nanti hari Rabu itu belajar untuk menjelaskan Prudential kepada orang yang belum punya polis. Seperti itu ya, terutama program kesehatan. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, oke, Jerry. Jerry tanya, pernah ada kasus nggak limitnya yang dibawa ini sampai habis C? So far sih saya belum pernah ada cerita habis, tapi saya pernah ada kisah. Jadi ini teman-teman bisa pakai buat prospek ya, kisah saya ini ya. Jadi saya punya nasabah, teman-teman, dulunya dia pernah jadi agen asuransi di tempat lain ya. Saya jujur ya, ini bukan Prudential, yang saya ceritakan ini bukan Prudential. Tapi overall semua perusahaan asuransi bertanggung jawab ya atas polisnya, klaim-klaimnya. Nah, perusahaan asuransi lain saya nggak sebutkan merek. Intinya dia pernah jadi agent, kemudian dia cerita ngurus klaimnya nasabahnya, berobat ke Singapura ya teman-teman ya, berobat ke Singapura. Limit tahunan di polisnya dia, tahunan ya teman-teman ya, limit tahunannya itu adalah 10 miliar, nggak ada cadangan, 10 miliar per tahun. Nah, dia dirawat di Singapura beberapa lama, cukup lama, kemudian agentnya ini telepon.
Gimana kabarnya? Ini udah habis berapa?" "Oh, udah habis 12 miliar." Loh, kaget agentnya, "Loh, kok aneh, kok nggak diputus? Harusnya kan udah diputus, sudah lewat dari 10 miliar," gitu kan. "Ini 12 miliar kok belum diputus sama asuransinya." Cek-recek, ternyata puji Tuhan alhamdulillah, pada saat nasabah itu berada di dalam rumah sakit, sedang perawatan, ternyata polisnya ulang tahun, teman-teman. Yang ulang tahun bukan nasabahnya, yang ulang tahun siapa, teman-teman? Polisnya, ya. Jadi kalau ulang tahun polis, maka jatah atau limit tahunannya utuh lagi. Berapa tadi? 10 miliar, ya. Jadi ternyata pada saat di dalam rumah sakit, polisnya ulang tahun. Jadi riset 10 miliarnya habis, direfill lagi 10 miliar. Seperti itu. Dan kemudian akhirnya setelah habis 15 miliar baru orangnya meninggal. Ya, jadi habisnya 15 miliar. Jadi ya. Jadi kalau kita jualan limit 15 miliar jangan minder, jangan merasa, "Duh, buat apa limit sebesar itu rasanya mubazir banget." Jangan, teman-teman ya. Kemarin nasabah saya juga ada yang cerita, nganterin suaminya angkat ini pankreas, jadi terkena kanker pankreas dan harus diangkat pankreasnya di Singapura. Itu habis 1,2 miliar operasinya tok, teman-teman ya. Belum perawatan lanjutannya. Saya tanya, "Kira-kira habis berapa, Ci?" 3 miliar. "Oh, lebih," dia bilang gitu. Ya, jadi teman-teman, ya, hoki Pol ya. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya, kalau kita menjual ini kita harus menjual dengan hati. Bukan karena sekedar kita butuh omset atau butuh komisi, tapi kita tahu bahwa resiko itu bisa terjadi kepada siapa saja dan habis berapa miliar kalau orang itu nggak punya asuransi, ya lumayan ya, walaupun orang itu uangnya misalnya udah puluhan miliar, kalau habis 2 miliar ya kroso ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi apalagi habis 10 miliar, 15 miliar, ya nggak kroso bukan bukan kroso lagi habis-habisan bisa-bisa ya, asetnya bisa dijual murah gitu ya, kasihan. Nah, jadi teman-teman, pastikan teman-teman menjual kepada nasabah sesuai kebutuhan, bukan 15 ember. Oke, terakhir saya buka satu lagi kesempatan bertanya sebelum saya tutup. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman perhatikan apa yang saya jelaskan tadi, harap minggu depan diulangi ya, dan kemudian besok hari Rabu ikut modul kedua. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya, ya terima kasih. Sampai jumpa dan semangat lagi.